Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita ada lagi di dalam ibadah doa kita. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita tundukkan kepala kita. Terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian di dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya melalui kebenaran firman Tuhan sebagai dasar utama di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti di dalam kehidupan kita memiliki rasa hormat, gentar, segan dan taat kepada Tuhan. Ya. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, saya di sini mencatat ada 3. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya mencatat ada 3. Yang pertama adalah memiliki integritas, yaitu kejujuran di dalam kehidupannya. Bahkan dia juga memiliki karakter yang kuat. Karakter Kristus ada di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, dia menjauhi segala kejahatan. Berarti kalau kita menjauhi segala kejahatan, berarti di dalam kehidupan kita akan melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbuat baik. Lalu yang ketiga, memiliki kasih. Baik kasih kita kepada Allah maupun kasih kita kepada sesama. Di sini saya menggarisbawahi kalau kita memiliki kasih dan kasih itu ada di dalam kehidupan kita, baik kita mengasihi Allah, baik kita mengasihi sesama, berarti kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mengasihi, kita saling mendoakan, bahkan kita juga memiliki kerja keras. Ya. Haleluya. Kalau di dalam kehidupan kita, makin hari kita semakin mengasihi Tuhan, hidup kita makin takut akan Tuhan, maka makin besar pula penyerahan hidup kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Hanya orang-orang yang memiliki takut akan Tuhan, dia menyerahkan kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya kepada Tuhan. Ketika kita di dalam kehidupan kita ada takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ada dampak yang kita alami. Coba kita kembali ke pembacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-26. Yang pertama di situ saya mencatat ada 4 dampak ketika kita takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Yang pertama coba kita lihat di dalam ayat yang ke-26a, di situ dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Haleluya. Yang pertama adalah ketika kita di dalam kehidupan kita ada takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ada ketentraman di dalam kehidupan kita. Artinya di sini adalah kondisi kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Ketika kita menghadapi situasi dalam kondisi seburuk apapun, seberat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita merasa takut, kita dapat tenang dan tentram di dalam Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 91 di situ ayat yang ke-7 dikatakan, saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 91 ayat 7 di situ katakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Ketika kita hidup kita takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Walaupun sekeliling kita menakutkan, walaupun keadaan dunia ini menggentarkan kehidupan kita, tetapi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kembali kita ke pembacaan kita. Yang kedua di situ di dalam ayat yang ke-26b di situ dikatakan bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Yang kedua adalah ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan akan memproteksi kehidupan kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Ketika keadaan dunia ini semakin menakutkan, tetapi percaya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Coba kita lihat di dalam Mazmur yang ketiga. Mazmur 3 ayat yang keempat, di situ dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Haleluya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Asal kita tetap takut dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, kita kembali ke pembacaan kita. Di dalam ayat yang ke-27a di situ dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang ketiga adalah Tuhan sumber kehidupan kita. Kalau di dalam Mazmur 25, kita kembali lagi ke Mazmur 25 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau Tuhan sumber kehidupan kita, berarti ada komunikasi antara kita dengan Tuhan yang begitu erat, yang begitu intim. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Dan Tuhan di dalam Mazmur 25 tadi dikatakan bahwa Dia akan memberitahukan perjanjiannya. Dia akan memberitahukan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari jadikan Dia sumber kehidupan di dalam kehidupan kita, yaitu kita bergaul karib dengan Tuhan. Yang keempat, kita kembali ke pembacaan kita tadi di dalam Amsal yang ke-14 ayat yang ke-27b. Di situ dikatakan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya.
Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita ke jalan yang benar. Tuhan akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Bahkan Tuhan akan melepaskan jerat yang menimpa di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita sehingga kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Kita lihat. Mazmur 25 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Haleluya. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Haleluya. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Dia yang akan melepaskan setiap jaring-jaring yang mungkin dibuat oleh musuh kita, oleh lawan kita. Tetapi ketika kita tetap memiliki hidup yang takut akan Tuhan, Dia yang akan menjadi penolong kita. Dia yang akan menjadi perisai dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah takut. Keadaan hari-hari ini begitu menakutkan. Keadaan hari-hari ini begitu menegangkan. Musibah terjadi. Tetapi percayalah, ketika hidup kita tetap mengasihi Tuhan, ketika hidup kita tetap takut kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan meneguhkan iman kita untuk kita terus mengasihi Tuhan, untuk kita terus hidup takut akan Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak takut akan keadaan dunia ini. Karena Engkau yang akan menolong kami. Engkaulah pelindung kami. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Asal kehidupan kami tetap mengasihi Engkau. Dan tetap takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekal untuk selamanya. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.